Halo, kenalkan nama saya Nyomanaya Giri Putra dari Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan gear sepeda atau freewheel menggunakan mesin CNC laser. Namun, yang akan cenderung saya bahas di sini bukan gear sepedanya, namun mesin CNC lasernya. Baik. Nah, teman-teman di semua pasti punya kan sepeda. Nah, kayak gini ya. Teman-teman tahu nggak apa sih yang buat sepeda itu bergerak? Ya, tentu gearnya itu kan. Nah, jadi gearnya itu yang berfungsi untuk mentransmisikan daya yang tenaga teman-teman berikan itu ke roda melalui rantai juga. Nah, pada umumnya kalau gear sepeda itu pasti dibuat menggunakan mesin bubut dan mesin freeze. Tapi kita nggak membahas kedua mesin konvensional ini. Kita akan membahas mesin yang lebih modern, yaitu mesin CNC laser. Nah, kenapa mesin CNC laser? Karena dari perkembangan permesinan itu, kalau kita masih menggunakan pahat yang menyentuh benda kerja itu termasuk cara yang kuno atau ketinggalan zaman lah istilahnya, karena apa, itu termasuk cara yang manual. Nah, jadi kenapa sih CNC laser? Karena CNC laser itu cara kerjanya dia itu nggak menyentuh benda kerja, kemudian kita hanya memprogram, kita nggak turun langsung manusianya itu. Jadi untuk hasil pengerjaannya yang lebih rapi, untuk jenis materialnya itu banyak yang bisa gitu kan, tergantung jenis laser yang kita gunakan aja. Kemudian ya permukaannya itu lebih bagus hasilnya kayak gitu. Kemudian ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada apa namanya ya, penampakan dari mesin CNC laser ini. Nah, mungkin bisa di pause dulu biar bisa melihat gambarnya. Nah, untuk prinsip kerjanya dari mesin ini itu sama seperti laser biasa ya, cuman dia dalam laser ini radiasinya yang lebih besar dan ditambah gas agar gas pembakaran itu yang optimal, serta bantuan komputer untuk memprogramnya. Nah, jadi permukaan itu itulah, karena gas itulah hasil permukaan itu jadi lebih rapi. Nah, jadi sebelum ke mesinnya, jadi teman-teman ada yang tahu nggak laser itu apa? Jadi laser itu light amplification by stimulate emission of radiation, yang artinya pembesaran cahaya oleh pancaran radiasi yang terangsang. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk cara kerjanya itu sebenarnya simple ya, karena ini mesin modern. Itu kita tinggal memprogram aja, kemudian program itu, atau maksudnya kita tuh membuat sebuah desain, dan desainnya itu akan diinput melalui CNC itu. Nah, jadi programnya itulah yang akan menggerakkan lasernya itu, laser cutting itu. Nah, untuk prinsip kerjanya itu jadi pembangkit sinar laser dilakukan dengan cara menstimulasi bahan penguat oleh pelepasan listrik atau lampu dalam wadah tertutup. Ketika bahan penguat distimulasi, sinar direfleksikan secara internal oleh cermin parsial. Nah, sampai mencapai energi yang cukup untuk keluar sebagai aliran cahaya koheren monokromatik. Cermin atau serat optik biasanya digunakan untuk mengarahkan cahaya koheren ke sebuah lensa yang memfokuskan cahaya di zona kerja. Nah, jadi laser cutting ini bekerja dengan mengarahkan output dari daya laser tinggi pada material yang akan dipotong. Material kemudian meleleh, terbakar, menguap oleh gas, dan meninggalkan tepi dengan permukaan yang berkualitas tinggi. Itu akibat adanya gas itu tadi aku bilang. Kemudian di sini ada 3 jenis laser. Mungkin teman-teman bisa lihat tabelnya di sini. Ada perbandingannya.
Nah, jadi laser yang pertama itu ada laser CO2, merupakan laser yang memancarkan cahaya monokromatik dan koheren. Radiasi laser inframerah dengan panjang gelombang 10,6 mikrometer. Nah, media laser aktif dalam laser CO2 adalah yaitu CO2 sebanyak 4,5%, nitrogen sebanyak 13,5%, dan helium sebanyak 82%. Kemudian, ada yang namanya fiber laser. Nah, jadi yang fiber laser itu termasuk dari laser solid state. Nah, jadi fiber laser ini disuplai oleh energi dari dioda pompa dengan panjang gelombang 1,064 mikrometer. Nah, memiliki ketajaman yang halus, yang paling detail dibandingkan dengan tipe YAG dan CO2. Jadi untuk jenis laser ini, fiber ini memiliki daya produksi sekitar 25.000 jam ya. Nah, jadi yang paling lama dibanding teman-temannya. Jadi kalau untuk kemudian yaitu ada YAG laser, seperti dia tuh sama seperti fiber laser, juga termasuk laser solid state. Jadi yang bedanya itu ya cuma daya produksinya aja sama tingkat kehalusannya gitu. Nah, jadi komponen yang ada dalam laser ini itu neodymium dapat yttrium aluminium garnet, dan YVO itu neodymium dapat yttrium ortovanadate. Nah, untuk panjang gelombangnya itu sama kayak fiber laser ya, sekitar 1,064 mikrometer. Untuk daya produksinya itu ya sekitar 8.000 jam lah. Kemudian kalau kita menggunakan CNC laser itu kita pasti ada untungnya kan. Yang pertama itu proses non kontak. Kenapa non kontak? Karena ya tidak ada pahat yang menyentuh benda kerja. Kemudian metodenya lebih aman, ya tentu lebih aman karena kita tidak menggunakan langsung alatnya itu seperti mesin-mesin konvensional lainnya. Kemudian dapat bekerja dengan banyak bahan berbeda. Presisinya luar biasa, itu seperti saya katakan tadi. Karena desain itu kita buat desainnya dengan ukuran yang seperti kita buat dengan sangat rinci. Kemudian diprogramlah desain itu menjadi ke CNC itu, dan mesin itu akan memotong secara otomatis melalui program tersebut. Nah, jadi ya sudah pastilah presisi dan hasilnya pasti akan rapi karena ada tambahan gasnya itu untuk mengatur atau merapikan permukaannya itulah. Kemudian tidak hanya berguna untuk proses pembuatan. Nah, selain ada keuntungan pasti ada ruginya. Untuk kekurangannya itu dari mesin ini itu boros daya. Untuk efisiensinya itu sekitar 5% sampai 15%. Nah, jadi konsumsi dayanya itu tergantung dari jenis laser yang digunakan. Nah, untuk penggunaan mesin ini dibutuhkan software. Nah, untuk softwarenya itu kalau dari teknik mesin sendiri biasanya menggunakan Inventor, AutoCAD juga bisa, atau CAD. Tapi kalau saya biasanya menggunakan Inventor. Nah, jadi dari situlah didesain dan diinput ke CNC-nya. Nah, jadi untuk kalau misalnya digunakan untuk bisnis, mesin ini ya tergantung pola yang dibuat oleh laser ini yang dibuat gitu loh. Jadi kalau semakin riuh polanya itu semakin mahal harganya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kemudian untuk proses pembuatannya ke gear sepeda itu juga ya simpel aja sebenarnya. Yang penting kita bisa gambar gear sepeda melalui melalui aplikasi gitu. Jadi kita input dan masukkan aja udah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata atau
perbuatan yang baik disengaja maupun tidak disengaja yang dimaafkan. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih.